Masak-masak hari ini ala dapur barokah cek. Hai, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau masak-masak menu rumahan ya teman-teman ya. Untuk yang pertama saya masak oseng bunga pepaya. Selanjutnya ini ada sop tahu putih telur dan juga bobor daun singkong, topping tempe goreng dan sambal tomat. Berikut resep dan cara membuatnya. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama saya masak oseng bunga pepaya ya teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, saori, kecap manis, cabai bubuk, teri, tempe, dan juga bunga pepaya. Selanjutnya ini saya mau bersihkan mejanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Lanjut, setelah mejanya sudah bersih, saya mau rendam terinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Itu tak kasih ndek mangkok, terus tak kasih air ya teman-teman ya. Opsional untuk cara nyuci terinya ya teman-teman ya. Kalau saya lebih suka yang seperti itu, karena nanti terinya tidak saya goreng terlebih dahulu. Ada kalau masak mau digoreng dahulu monggo, kalau saya enggak ya teman-teman ya. Karena menurut saya kalau digoreng dulu itu nanti terinya atos, keras kayak gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut itu saya potong-potong tempe. Untuk tempenya motongnya sesuai selera ya teman-teman ya. Sebenarnya itu bunga pepaya itu enaknya sama teri aja, cuman kebetulan saya ada tempe, jadi mau tak kasih tempe sekalian biar jadinya sedikit agak banyak ya teman-teman ya. Soalnya kalau bunga pepaya gitu ringkes seperti daunnya. Setelah selesai itu tempenya tak sisihkan terlebih dahulu, dan lanjut ini saya mau buat bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai bubuk ya teman-teman ya. Untuk cabai bubuknya saya pakai 1 sendok makan, disesuaikan seleranya saja ya teman-teman ya, karena saya maunya yang pedas sekali. Dan 1 sendok teh garam, lalu haluskan. Dan setelah sudah halus itu tak sisihkan pakai solet ya teman-teman ya. Dan ini tampilannya. Lanjut itu tak bersihkan dulu mejanya dan tak siapkan penggorengan untuk mulai memasak oseng daun pepaya. Itu tak kasih minyak sedikit aja ya teman-teman ya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halus tadi dan oseng ya teman-teman ya sampai bumbunya berbau harum. Selanjutnya setelah bumbu berbau harum itu ikan terinya tak masukkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan lanjut kita oseng-oseng. Lalu saya masukkan tempenya juga. Setelah bumbunya meresap ke dalam tempe, itu saya masukkan bunga pepayane ya teman-teman ya. Untuk bunga pepayane tadi sudah tak alupi, saya ngalupinya tak kasih pupusnya jambu kluthuk ya teman-teman ya, biar mengurangi rasa pahitnya. Dan alhamdulillah kali ini saya ngerebusnya pener ya teman-teman ya, jadi warnanya tetap hijau. Biasanya gitu kalau saya ngerebusnya itu ganti warna jadi coklat itu kayak gimana gitu. Untuk bunga pepayanya saya ngambil dari kebun belakang ya teman-teman ya. Pas pagi-pagi saya buang sampah, alhamdulillah
Cerilang. Kok ada gitu ya, itu kebunnya saya sendiri ya teman-teman ya, lebih tepatnya kebunnya mertua. Itu tadi saya tambahkan 1 sendok makan sauri dan 2 sendok takar penyedap ya teman-teman ya. Untuk penyedapnya opsional, disesuaikan dengan lidah masing-masing ya teman-teman ya. Itu tadi baru tak tutup dan ini tak buka. Alhamdulillah bumbunya sudah meresap ke bunga pepayanya ya teman-teman ya. Lanjut itu tak tambahkan 1 saset kecap manis. Untuk kecapnya pun juga sesuai selera ya teman-teman ya, disesuaikan saja sama lidahnya masing-masing. Kalau saya makainya 1 saset karena saya tidak terlalu suka manis. Lanjut itu tak koreksi rasa dan alhamdulillah ya teman-teman ya, rasanya sesuai dengan lidah saya dan matang teman-teman. Dan lanjut ini saya mau ngicipinya pakai nasi ya teman-teman ya, alias sarapan. Kalau untuk bunga pepaya ini yang suka cuma saya ya teman-teman ya, jadi sangosengnya juga nggak begitu banyak karena nanti yang makan cuma saya saja. Untuk suami sama anak saya nggak begitu pro. Dan itu tak tambahin kerupuk ya teman-teman ya. Memang ya teman-teman, makan tanpa kerupuk itu saya nggak bisa ya teman-teman. Jadi mantap sekali kalau sudah begini ya teman-teman ya. Alhamdulillah mantap teman-teman. Selanjutnya ini saya masak sup tahu putih telur. Untuk bahan-bahannya bawang merah, cabai rawit dan 1 ruas jari kencur. Itu tadi ada putih telur, tahu, mie, wortel dan juga sawi hijau. Selanjutnya ini saya mau potong-potong tahunya terlebih dahulu dan mau tak rebus ya teman-teman ya. Tak alupi sebelum saya buat sup. Untuk proses tahunya opsional ya teman-teman ya, disesuaikan saja sama kebiasaan masing-masing. Kalau untuk saya suka saya alupi terlebih dahulu. Soalnya kalau tahu itu dibuat sup secara langsung itu menurut saya mondo kecut ya teman-teman ya. Setelah selesai itu lanjut langsung tak rebus ya teman-teman ya. Sebelumnya tadi saya sudah merebus air dan airnya sudah mendidih, lalu tak masukkan tahunya. Itu tak aduk-aduk biar tahunya enggak menggumpal ya teman-teman ya. Sembari menunggu tahunya matang, lanjut itu saya mau potong-potong sawinya ya teman-teman ya. Untuk sawinya saya pakai daunnya saja karena ini masak buat anak saya. Anak saya ndak suka gagang sawi ya teman-teman ya, jadi ini tak pilih daunnya saja. Kalau daunnya alhamdulillah anak saya suka ya teman-teman ya. Dan untuk mie keringnya itu saya makainya juga setengah porsi ya teman-teman ya, karena ini untuk sarapan pagi, jadi ndak banyak-banyak. Setelah itu saya mau kupas wortel ya teman-teman ya. Lalu saya cincang, untuk nyincangnya sesuai selera saja ya teman-teman ya. Setelah selesai itu saya sisihkan terlebih dahulu, dan ini saya mau bersihkan mejanya terlebih dahulu dan lanjut saya mau buat bumbu halusnya ya teman-teman ya. Saya mau menghaluskan bawang putih, cabai rawit dan juga 1 ruas jari kencur. Untuk kencurnya sesuai selera ya teman-teman ya.
Dan itu saya tambahkan 1 sendok teh garam. Lanjut ini saya mau haluskan. Setelah sudah halus, itu mau saya sisihkan terlebih dahulu. Dan ini saya mau ngangkat tahunya ya teman-teman ya. Alhamdulillah tahunya sudah matang ya teman-teman ya. Ini mau saya angkat dan saya tiriskan terlebih dahulu. Berhubung ini saya masaknya masih pagi, jangan fokus sama cucian piring saya ya teman-teman ya. Sengaja itu belum tak cuci karena mau nyempetin buatin sarapan anak gadis terlebih dahulu. Dan lanjut itu saya siapkan penggorengan. Tambahkan sedikit minyak. Dan nyalakan kompor. Setelah minyaknya sudah panas, itu tak masukkan bumbu halusnya tadi ya teman-teman ya. Lanjut terus tak oseng-oseng. Setelah bumbunya sudah harum, itu saya masukkan putih telur ya teman-teman ya. Untuk putih telurnya itu saya beli ya teman-teman ya, sudah direbus dari ada langganan saya, dan satunya itu 1.500. Jadi itu tak masukkan dulu, terus tak goreng-goreng biar sedikit agak padat, soalnya sedikit lembek ya teman-teman ya untuk putih telurnya. Setelah putih telurnya sudah agak kering, itu tak masukkan air ya teman-teman. Yang pertama tadi itu air gojakan bumbu tadi, dan ini tak tambahkan kurang lebih 500 ml air ya teman-teman ya. Terus saya aduk-aduk dan saya tunggu airnya sampai mendidih. Setelah sudah mendidih itu tak masukkan tahu kukusnya atau tahu rebusnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Lanjut tak aduk-aduk. Dan ini saya mau masukkan wortelnya. Biar wortelnya nanti empuk ya teman-teman. Kok belepotan gitu ya teman-teman ya. Maklum lah ya teman-teman ya. Dan itu minyak, untuk minyak sama kayaknya mie curah ya teman-teman ya. Jadi saya kurang tahu mereknya apa karena saya belinya curah. Kemarin saya beli setengah kilo ya teman-teman ya, 8.000 di sini. Setelah minyak sudah agak lembek, terakhir ini saya masukkan sawi hijaunya ya teman-teman ya. Biar sawinya tetap seger. Jadi saya masukkannya yang terakhir. Lanjut itu saya tambahkan penyedap rasa 1 sendok takar ya teman-teman ya, dan gula pasir. Untuk penyedapnya opsional ya teman-teman ya, disesuaikan dengan lidahnya masing-masing. Dan ini saya koreksi rasa. Alhamdulillah rasanya sesuai dengan lidah saya ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah matang. Itu tadi kompornya sudah tak matikan ya teman-teman ya. Dan ini saya mau ngambilin anak saya, tak kasih di mangkok ya teman-teman ya. Ngelerke bahasa Indonesianya apa ya teman-teman ya. Pokoknya biar enggak panas gitu loh ya teman-teman. Nanti pas anak saya sarapan jadi enggak kesusu. Dan ini tampilannya. Tampilannya sih enggak menarik ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah anak saya suka karena ini seleranya anak saya, dan ini saya mau ngicipi. Pokoknya alhamdulillah ya teman-teman ya, rasanya sesuai dengan lidah saya ya teman-teman ya. Selanjutnya ini saya masak bobor daun singkong ya teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya daun singkong, tempe masem, bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, dan ketumbar bubuk ya teman-teman ya.
Pertama-tama ini saya mau rebus daun singkongnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kebetulan tadi saya sudah ngerebus air dan airnya sudah mendidih, dan airnya tadi tak tambahin setengah sendok teh garam ya teman-teman ya. Lanjut itu daunnya tak masukin. Lalu saya tutup dan tunggu sampai empuk ya teman-teman ya. Sembari menunggu daun singkongnya empuk, ini saya mau buat bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya tadi itu saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri dan kencur ya teman-teman ya. Untuk kemirinya saya pakai 3 butir kemiri, 4 butir bawang putih, 1 ruas jari kencur, dan juga bawang merah. Untuk bawang merahnya nggak ngitung ya teman-teman ya, soalnya ada yang kecil juga. Lanjut itu tak tambahkan 1 sendok teh garam ya teman-teman ya, dan ini saya haluskan. Setelah sudah halus itu saya mau tambahkan ketumbar bubuk ya teman-teman ya. Terus saya ulek-ulek kembali. Dan untuk yang terakhir itu saya tambahkan tempe masemnya ya teman-teman ya, atau tempe kemarin. Setelah sudah halus itu saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan ini tampilannya. Dan lanjut ini saya mau ngecek daun singkongnya tadi apakah sudah empuk ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sudah empuk. Lanjut itu tak matikan kompornya, dan saya mau meniriskan daun singkongnya terlebih dahulu. Untuk meniriskannya saya ndak wastafel tak kasih marah ya teman-teman ya. Terus wastafelnya tak nyala no, biar ndak panas ya teman-teman ya nanti. Setelah air panasnya sudah tiris ya teman-teman, jadi tak masukin dandangnya lagi. Terus tak remes-remes sembari tak apa no ya teman, pokoknya biar rongga-rongga nih daun singkong itu enggak panas ya teman-teman ya. Soalnya nanti mau tak peres airnya, terus mau tak cincang daun singkongnya biar enggak kelewer-kelewer panjang-panjang gitu kalau di sayur ya teman-teman ya.
Setelah selesai dicincang itu saya sisihkan terlebih dahulu dan lanjut ini saya mau masak bobornya ya teman-teman ya. Lanjut itu mau saya siapkan panci karena saya nyayurnya make santan instan yang bubuk ya teman-teman ya. Jadi untuk ngerebus bumbunya tadi saya pakai air biasa, kurang lebih itu tadi saya pakai 500 ml air ya teman-teman ya. Lanjut itu bumbu halusnya tadi tak masukin. Kompornya sudah tak nyalakan ya teman-teman ya. Ini terus saya tutup. Terus saya kelupaan teman-teman, belum tak kasih daun salam. Ya wis tak buka kembali dan ini tak kasih daun salam teman-teman. Lanjut terus tak tutup kembali dan saya tunggu sampai bumbunya itu tadi mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih itu saya masukkan cincangan daun singkong tadi ya teman-teman ya, tak aduk-aduk dan itu saya tutup kembali kurang lebih 15 menitan aja ya teman-teman ya, sampai bumbunya meresap ke daun singkong. Dan setelah 15 menit bumbunya sudah meresap ya teman-teman ya, itu lanjut aduk-aduk dan ini saya mau tambahkan santannya. Untuk santannya tadi saya pakai 2 saset yang bubuk ya teman-teman ya, terus tak larutkan di air dulu. Baru tak masukkan dek daun singkongnya tadi dan ini saya aduk-aduk. Dan setelah ini saya mau seasoning ya teman-teman ya. Seperti pada umumnya itu tak masukkan penyedap dan juga gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai 2 sendok takar ya teman-teman ya, dan gula pasirnya 1 sendok takar. Untuk penyedapnya sesuai selera ya teman-teman ya, dan disesuaikan sama lidahnya masing-masing saja. Setelah sudah mendidih itu tadi saya koreksi rasa ya teman-teman ya, dan alhamdulillah rasanya sesuai lidah saya dan matang teman-teman. Dan ini saya mau ngambil dek mangkok ya teman-teman ya, biar nanti pas dimakan itu sudah dingin. Apa ya bahasa Indonesianya ya teman-teman ya, ngeler kayak gitu kalau bahasa Jawane ya teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Dan ini tampilannya setelah matang dan ini tak sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ini saya mau buat toppingannya. Untuk toppingannya ini saya mau ngegoreng tempe ya teman-teman ya. Setelah minyak panas ini saya mau masukkan tempenya ya teman-teman ya. Untuk tempenya tadi saya bumbuin bawang sama garam saja ya teman-teman ya. Lanjut tak goreng. Setelah kedua sisinya matang merata itu saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman ya. Dan lanjut ini saya mau ngegoreng tempenya sampai selesai ya teman-teman.
Dan ini tampilannya setelah tempenya semua sudah digoreng ya teman-teman ya. Dan itu ada daun singkongnya. Lanjut ini saya mau buat sambal ya teman-teman ya. Untuk sambalnya saya pakai sambal tomat ya teman-teman ya. Dan cabai dan juga bawangnya tadi tak rebus. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok takar gula pasir, dan penyedap rasa opsional ya teman-temannya, dan disesuaikan seleranya masing-masing saja. Dan juga terasi yang ikut tak goreng bareng tempe tadi ya teman-temannya. Lanjut ulek deh. Setelah percabean sudah halus ya teman-teman, yaitu nanti tak masukkan tomatnya. Dan itu saya koreksi rasa ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekali lagi rasanya sesuai dengan lidah saya ya teman-teman ya. Dan matang teman-teman. Ini tampilannya. Ada tempe goreng, bobor daun singkong, dan juga sambal tomat rebus. Mantap ya teman-teman ya. Dan terima kasih sudah mampir ke halaman saya, dan nantikan video resep dan kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Bisa di-recook, like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.